Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, para hujaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat asar rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, yang mengikuti pengajian pada sore hari ini senantiasa diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengisi waktu kita di hari Sabtu sore hari ini yang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kita bertasbih, berzikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi ini perintah Allah agar kita perbanyak zikir kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Di waktu petang itu adalah pada sore hari ini, ya, tepatnya kita berada di waktu yang dikatakan dalam Al-Quran untuk perbanyak tasbih, ya, tahmid dan tahlil, yang insya Allah pahalanya begitu besar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, serta pemirsa YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada yang menyimak melalui streaming Masjid Istiqlal TV, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa waktu ke depan, kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Beliau dari Malebar. Malebar itu dari India, ya. Beliau salah satu ulama bermazhab Syafi'i yang menulis kitab salah satunya Irsyadul Ibad ini. Baik, saya akan bacakan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan apa yang beliau sampaikan berguna dan bermanfaat tentunya ilmunya bagi kita sekalian. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, kitab Irsyadul Ibad, Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Saya lanjutkan kajian pada bulan yang lalu, masih dalam bab ilmu. Sedikit lagi kita akan menuntaskan. Setelah bab ilmu nanti akan masuk bab wudu, tentang tata cara wudu dan keutamaan berwudu dan seterusnya. Pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan pada Fakana Malik bin Dinar idza hadasa biha bukiya. Nah, di sini ada sebuah cerita di mana ada seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Ya, kalau kita pernah baca, beliau ini sosok ulama yang zuhud. Beliau juga seorang anak raja, ya, yang lahir pada abad kedua semasa dengan Anas bin Malik. Jadi beliau ini masuk dalam golongan tabi'in. Pernah ketemu sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi beliau pernah ketemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, maka beliau adalah ulama yang zuhud.
di mana beliau katakan fakana Malik bin Dinar idza hadasa biha bukia. Kata Malik bin Dinar, apabila ya membaca hadis beliau menangis. Ya, beliau menangis Malik bin Dinar. Kenapa ya? Kok bisa menangis ya? Nah, di sini dikatakan summa yaqulu atasibuna aini ya taqarrabi kalami alaikum wa ana a'lamu anna Allah sa'ili anhu yaumal qiyamah ma aratta bihi. Kata Malik bin Dinar, beliau katakan beliau menangis ketika membaca hadis, menyampaikan hadis. Kata beliau, kamu kira aku gembira dengan ceramahku ini, padahal saya mengetahui bahwa Allah akan menanyakan kepadaku, apakah tujuanmu dengan keteranganmu itu? Jadi ini ulama terdahulu mencontohkan kepada kita, ya, beliau ya menyampaikan hadis, menyampaikan keterangan-keterangan agama, beliau sambil mikir, Pak. Mikir, ya Allah, saya takut apa yang saya sampaikan ini tujuannya bukan karena engkau. Tujuannya bukan karena engkau. Ini ulama-ulama dulu, Pak, hati-hati, tawadu, waro, zuhud, sampai nangis. Ya, saya takut kalau nanti Allah tanya kepadaku, apa yang saya sampaikan ini karena saya atau karena dunia, apa karena Allah? Ini ulama hebat, ulama-ulama dulu, Pak. Ya, artinya selain alim tapi zuhud dan luar biasa. Ya, kehati-hatiannya dan sangat sangat dekat dengan Allah. Beliau maka menangis. Ya, beliau menangis tentang apa yang beliau sampaikan. Nah, di sini dikatakan, kata beliau, fa aqulu anta syahid alayya qalbi law lam a'lam annahu ahabbu ilaika lam aqra ala isnaini abadan. Di sini beliau katakan, ya, lalu aku jawab. Jadi dia ada dialog, merasa dia ini sedang bercakap-cakap dengan Allah, di mana Allah nanti akan nanya, kamu ini Malik bin Dinar, kamu menyampaikan ceramah, menyampaikan keterangan agama, menyampaikan hadis ini, ya, apa tujuanmu dengan keterangan itu? Lalu Malik bin Dinar menjawab, engkau ya Allah saksi terhadap apa yang di dalam hatiku, andaikan aku mengetahui bahwa engkau ya lebih suka aku diam, niscaya tidak akan saya terangkan pada dua orang selamanya. Di sini dikata-kata beliau, ya, jadi kata beliau ini merasa bahwa ya kalau saja ya bisa saya lebih baik diam, tidak menyampaikan keterangan ini, gitu kan? Karena memang konsekuensinya begitu besar, Pak. Resikonya begitu besar. Makanya orang yang berceramah-ceramah itu nanti akan ditanya oleh Allah, ma aratta biha. Tujuan kamu itu ceramah untuk apa? Ya. Jadi Masya Allah berat, ya. Berat sekali. Jadi penceramah, mubalik, ya. Jadi dai, ya. Jadi khotib, itu berat, mengajak orang kan itu, Pak. Tetapi kadang ada niatnya tidak karena Allah, niatnya karena dunia, karena ingin dipuji oleh orang, karena ingin ya disanjung oleh orang, karena ingin dilihat orang yang alim, karena ingin dilihat disebut-sebut, ya. Nah, ini kan dunia semua nih. Kalau karenanya itu kan dunia. Ya, padahal di sini Allah katakan ya harusnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ditanya oleh Allah di akhirat penceramah orang-orang yang sering menyampaikan keterangan-keterangan agama. Nah,
Saya lanjutkan, wa qala syekhuna syekhu masyayikhil Islam wal muslimin qutbiz zaman samsud dair ilfan lisanul malakut al-qudsi fi alami tamkin Zainal Abidin Abu Bakar Muhammad bin Abil Hasan Al-Bakri As-Sadiqi radhiyallahu anhu fima awsani bihi. Nah, di sini ada seorang yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Abul Hasan Al-Bakri As-Siddiqi. Ya, beliau mengatakan awsani bihi ij'alil ikhlas fima tafidahu wa tastafidahu syi'aruka. Kata Abul Hasan, jadikanlah tulus ikhlas simbolmu, pakaian dalammu dalam semua yang kamu pelajari atau kamu ajarkan. Ini kata beliau pesan yang pertama, ya, jadikan ikhlas, tulus itu menjadi simbol kita. Ya, kita ini ngaji, ya, atau kita ngajar di tempat kita, di rumah kita, kata beliau, jadikan keikhlasan, ketulusan itu menjadi simbolmu. Ya, jadi ngaji itu bukan untuk mendebat orang, ya, sehingga kelihatan bodohnya orang itu, enggak boleh begitu. Nuntut ilmu itu tentu untuk tujuan, ya, memperbaiki ibadah kita dan juga karena Allah. Tujuan kita itu menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu juga demikian. Bukan nyari dunia, bukan mencari uang, ya, bukan mencari popularitas, gelar dan titel dan seterusnya. Itu tujuan mengajar dan seterusnya, tidak seperti itu. Nah, kata beliau, saya lanjutkan kembali, wal adab ma'allah fima ta'allimi wa tata'allamu disaruka. Ya. Kata beliau, ya, di mana kamu ajarkan dan jangan kamu bakhil untuk mengajar orang yang akan belajar dari apa yang diajarkan Allah padamu. Ya. Wala tabkhal ala talibi bi ta'limi ma alamallahu iyyaka mutaharriyan. Ya, jadi nggak boleh kita bakhil sama ilmu, Pak. Ya, nggak boleh bakhil. Ya, pelit. Ya. Jangankan sama harta, sama uang, ya. Sama ilmu juga nggak boleh pelit, nggak boleh bakhil. Ada orang minta diajarin alif ba ta, kita sudah bisa, lalu kita nggak ajarin, nah itu dosa, hukumnya berdosa. Itu kata beliau, jangan bakhil, ya, jangan pelit untuk mengajar orang yang akan belajar dari apa yang diajarkan Allah kepadamu. Ya, jadi banyak Allah ngasih ilmu kepada kita ajari lagi, kita sebarkan lagi ilmu tersebut. Nah, di sini beliau katakan, ya, wala mutahariyan bihi tahriman, ya, ya'lamu anallah yara, dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat padamu. Nah, ini kita harus sadar bahwa senantiasa Allah ini menatap kita, Pak. Allah ini selalu melihat kita. Ya, kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa Allah senantiasa melihat kita sekalian. Ya, apa yang kita lakukan, kalau kita bakhil sama ilmu, itu Allah ngelihat, tahu. Wah, ini ilmu saya kok disembunyiin nih. Itu semua ilmu ini milik Allah, Pak. Yang ada di muka bumi ini milik Allah semuanya. Yang semua ada di dalam diri kita ilmu. Ya, kita bisa fikih, itu semua milik Allah, fikih itu, ilmu fikih. Ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, itu semua milik Allah. Kita punya ilmu itu, ya, lalu kita ajarkan. Itu perintah Allah. Nah, saya lanjutkan kembali. Di sini beliau katakan, ya, razaqanallahu ikhlas fi talabil ilmi wa nasiri fi jami'i ta'at. Ya, kita minta sama Allah semoga Allah memberikan perasaan tulus dan ikhlas dalam menuntut ilmu dan mensiarkannya, bahwa dalam semua kelakuan ibadah dan ketaatan. Jadi ternyata ikhlas itu bukan hanya kita dalam hal ibadah saja, Pak. Bu, ikhlas itu bukan cuma kita lagi sholat, puasa, zakat, haji, tetapi dalam hal
ilmu kita juga harus ikhlas dan tulus. Baik nuntut ilmu maupun mengajarkan ilmu. Ini harus ikhlas dan tulus. Baik, sedikit lagi saya akan lanjutkan. Wa fil ghayah, ya, lil husni qala Sayyidil Jalil Dirar Ibnu Amri in qauman tarakul ilmu wa majalisihi ahlul ilm. Nah, di sini ada keterangan di dalam kitab Al-Ghayah. Ada suatu kitab bernama Al-Ghayah, karangan Al-Imam Al-Husni. Ada keterangan dari Dirar bin Amr berkata, sesungguhnya ada kaum, inna qauman tarakul ilm, sesungguhnya ada kaum yang tidak suka dan menjauh dari majelis ilmu, Pak. Ada nggak di zaman kita nih? Kira-kira ada nggak di zaman kita ini orang yang nggak suka duduk di majelis taklim? Atau nggak suka duduk di majelis ilmu, Pak? Ada nggak di zaman kita nih? Ya, ini beliau mengatakan ratusan tahun yang lalu. Sesungguhnya ada kaum yang tidak suka dan menjauh dari majelis ilmu, lalu mereka membuat mihrab, ya. Wattakhadu maharib wa sallu wa samu hatta yabasu jaladan ahaduhum ala azmihi khalafu fahalaku. Di sini ada seseorang kaum, ada segolongan kaum tidak suka ada di majelis ilmu. Dia menjauh, Pak. Lalu mereka membuat mihrab untuk sembahyang dan puasa hingga kering kurus tinggal kulit dengan tulang. Ya, jadi dia nggak mau gabung dengan orang yang duduk di majelis ilmu nih, kayak kita nih. Kita lagi duduk di majelis ilmu nih, majelis taklim. Ini kan majelis taklim nih. Ya. Majelisnya Rasulullah SAW. Ya, dulu Nabi dengan sahabat seperti ini, Pak. Nabi ngajarin sahabat dengerin seperti ini. Ya, itu beliau lakukan hampir setiap pekan, ya, untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di zaman ini, bahkan di zaman dulu ada juga orang yang tidak suka dengan majelis ilmu, majelis taklim. Lalu mereka membuat mihrab sendiri, sembahyang, puasa, ya, bertapa kayak berkholwat gitu, bertapa, ya, hingga dia kurus tinggal kulit dengan tulang. Nah, di sini beliau katakan, walladzi la ilaha illa la ilaha ghairuhu ma amila amilun ala jahli illa kana ma yabsudu aksaru mimma yasluhu wa safuhum bil halak. Kata beliau, penulis kitab ini, mereka telah menyalahi hingga binasa. Ya, jadi orang ini yang menjauh dengan ilmu, dia kurus, kering, ya, tinggal tulang saja, sembayang sih sembayang, puasa sih puasa. Tetapi kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, mereka telah menyalahi hingga binasa. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, tiada seorang beramal dengan kebodohan melainkan rusak dan salahnya lebih banyak dari baiknya, dari benarnya, Pak. Dan itulah yang menyebabkan dia binasa. Ya, jadi ini keterangan bagaimana, ya, penulis kitab ini menyatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, tiada seorang pun yang beramal dengan kebodohan. Ya, jadi ada orang beramal tetapi dia tidak punya ilmunya karena bodoh, ya, melainkan rusak dan salahnya lebih banyak daripada benarnya, Pak. Ya, jadi orang sholat tapi nggak pakai ilmu lebih banyak salahnya daripada benarnya, Pak. Ya, makanya kita diwajibkan kan nuntut ilmu, Pak. Ya, nuntut ilmu hukumnya wajib. Ya, itu hadisnya jelas. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim. Itu Nabi mengatakan nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, bukan sunnah, bukan mubah, bukan dianjurkan, bukan. Tapi ini di sini hadis ini menunjukkan bahwa nuntut ilmu itu wajib hukumnya. Apalagi ilmu agama. Ya, apalagi ilmu agama. Karena di sini, Pak, jelas orang akan binasa, orang akan rusak. Dia beramal dengan kebodohannya, ya, dengan kebodohannya. Sudah tahu, ya, mohon maaf, sudah tahu bodoh, tapi nggak mau belajar.
Ya, sudah tahu bodoh dia beramal. Akhirnya amal itu bisa merusak dirinya. Ya, bisa merusak dirinya. Kan banyak orang Pak, mohon maaf, tersesat. Ya, tersesat orang itu. Ya, menafsirkan Al-Qur'an seenaknya, akhirnya tersesat. Ya, itu karena kebodohannya. Dia beramal karena kebodohannya itu rusaknya lebih parah, lebih banyak daripada benarnya. Ya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Makanya ini penting bagi kita setiap hari di Masjid Istiqlal ini, ya, kita senantiasa duduk di tempat ini habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat subuh nanti besok. Ya, kita duduk di tempat ini nuntut ilmu, ya, belajar agama, ya, karena bekal kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Banyak kan Bapak kalau lagi duduk di tempat ini suka dapat ilmu. Oh iya, ternyata sholat saya ada yang salah. Merasa kan? Ketika ustadznya menjelaskan tentang, oh ini sholatnya harus seperti ini, rukunnya seperti ini, sunnahnya seperti ini. Ya, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah, itu banyak sunnah-sunnahnya. Gimana caranya kalau kita lupa kunut? Ya, harus seperti apa? Itu ada ilmunya. Ya, ada ilmunya, nggak bisa menurut kita sendiri gitu kan. Oh, nggak bisa. Ilmu itu harus ada dalilnya, harus ada tuntunannya. Al-Quran, As-Sunnah, ya, ijma ulama, ya, itu menjadi sumber hukum Islam. Baik, ya, alhamdulillah kita yang duduk di tempat ini, insya Allah, ya, duduknya kita ini mendapatkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah keberkahan dalam hidup kita, hadirin. Ya, karena ini menggambarkan bahwa bagaimana, ya, seorang pengarang kitab ini menjelaskan, memberikan kisah-kisah seperti kisah yang dialami oleh Malik bin Dinar, ya, yang dimana beliau ada rasa kekhawatiran. Apa yang beliau sampaikan ini, ya, nanti Allah tanyakan, ya, Allah akan tanya, ya. Kan semua nggak ada yang lepas Pak, ya. Apa yang kita sampaikan di muka bumi ini itu nanti, ya, menjadi saksi, ya. Mulut kita bicara ditutup, ya kan, tangan kita berbicara dan kaki kita pun ikut menjadi saksi, ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita sampaikan. Makanya ulama-ulama dulu itu waroknya luar biasa, tawadunya luar biasa, kehati-hatiannya sangat luar biasa, zuhud, ya, zuhud. Padahal bergelimangan harta Pak. Malik bin Dinar ini seorang anak raja, ya, seorang anak raja yang kalau mau harta tuh bisa Pak, kaya dia, hartanya kaya, tapi nggak mau hidup seperti apa orang kaya, maunya zuhud, ya, maunya, ya, ninggalin dunia, bukan ninggalin dunia, memakai dunia seperlunya Pak. Jadi orang zuhud itu bukan meninggalkan dunia, jangan salahkan arti ini orang zuhud nih, ya, udah sering ke masjid, nggak pernah nyari uang, nggak pernah nyari duit, ya, nggak pernah kerja sana sini, bukan. Jadi orang zuhud itu adalah orang yang mencari dunia tapi seperlunya Pak, ya, nggak perlu banyak-banyak, dan jadikan dunia ini bukan di hati tetapi di tangannya, ya. Itu kata Imam Ali, ya, jadikanlah duniamu itu di tanganmu, jangan di hatimu. Ya, itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pesan beliau, jangan jadikan dunia di hati kita. Itu orang yang zuhud, itu orang yang seperti itu Pak. Orang yang menjadikan dunianya itu, ya, di tangannya, bukan di hatinya. Jadi kalau uang kita hilang, ya Allah, ini milik Allah uang ini kan. Ya udahlah, karena ini milik Allah gitu kan. Ya, kita ikhlas. Kadang-kadang berat juga nih ngikhlasin. Ini berat, karena ini emang dunia Pak. Nah, karena ikhlas, karena nggak nempel di sini, karena dia ikhlas, hatinya luar biasa. Nah, makanya ulama-ulama dulu menyontohkan kepada kita kehati-hatian dan juga ketakutan, kekhawatiran, ya, bahwa suatu saat Allah akan menanyakan sesuatu, pasti Allah akan nanya kepada beliau, kepada kita sekalian, apa yang pernah kita sampaikan, apa yang pernah kita lakukan. Ya, saking takutnya beliau
sampai mengatakan demikian. Baik, saya kira ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekalian tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita sekalian, bahwasanya ya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa yaitu menyempurnakan ibadah kita dengan ilmu, Pak. Belajar dan terus belajar ilmu agama ini penting agar kita tidak salah melangkah, agar kita tidak tersesat. Ya, zaman ini zaman fitnah, Pak. Zaman ini zaman orang banyak yang mohon maaf, ya sudah tidak memakai ilmunya, sehingga sudah banyak jauh, ya sudah banyak yang jauh tersesat, menafsirkan Al-Quran salah, ya menafsirkan hadis juga salah. Padahal kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, ngikut Nabi dan para sahabat, ngikut Nabi dan para sahabat. Ya. Jadi Al-Quran harus ditafsirkan dengan ya ada ilmu-ilmu tentang tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi itu, Pak, penting bagi kita sekalian agar kita menjadi orang yang bermanfaat, ya bermanfaat dalam ibadah kita sehari-hari, ya apalagi ini kita sedang berada di bulan baik, di bulan Muharram, ya di terakhir penghujung bulan Muharram ini, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diampuni dosa-dosa kita sekalian, dan diberi Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat dan panjang umur, berkah dunia kita dan berkah ilmu kita sekalian di dunia maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa-apa yang tadi beliau sampaikan dalam kitab ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang insyaallah istiqamah. Kita tutup dan kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.